Baik, terima kasih Mbak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Sore, Bu. Sudah pada balik ke tempatnya masing-masing ya, dari keliling Indonesia. Terakhir berhentinya di Aceh ini, sudah pada ke kampung halaman masing-masing berarti ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk semangatnya di sesi kedua hari ini ya, luar biasa sekali sampai mau ikut keliling Indonesia sama Mbak Tri tadi ya. Untuk sesi sebelumnya sepertinya tidak perlu saya bahas lagi teman-teman, karena tadi sudah diwakili oleh siapa tadi ya yang menyebutkan, sebentar, Kak Rio Alfahri. Terima kasih, tadi sudah diulas kembali ya untuk materi di sesi pertama. Jadi teman-teman di sesi kedua hari ini, oke, sebelumnya mohon maaf saya izin share screen terlebih dahulu teman-teman. Baik, seperti biasa teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas di tempat teman-teman masing-masing? Terdengar, Bu. Ya. Oke, terima kasih untuk responnya teman-teman. Jadi karena sudah ada beberapa yang memberikan emoticon jempol, berarti saya rasa sudah jelas ya suara saya. Jadi teman-teman seperti yang sudah saya share nih ya. Jadi materi di sesi kedua hari ini yaitu mengenal perangkat lunak, presentasi, dan menggunakan tool-toolsnya. Kalau kemarin masih menyiapkan sesi presentasi, hari ini kita mempelajari apa sih itu Microsoft PowerPoint. Kemudian tool-tool apa saja yang teman-teman bisa gunakan di Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi. Oke, tujuan di sesi kedua hari ini teman-teman, peserta mampu mengoperasikan perangkat lunak presentasi yaitu Microsoft PowerPoint dan tool-toolnya. Dan sebelum saya lanjut teman-teman, untuk yang baru bergabung silahkan sambil berjalan materi yang saya sampaikan, boleh nih ya raise hand-nya diaktifkan, kemudian kameranya di-on-kan, kemudian standby di depan kamera nanti sambil di-absen oleh Mbak Tri dan Mbak Jixi. Oke, baik saya lanjut. Nah, kemudian di sini teman-teman ya, ada dua pasang gambar. Boleh nih, kira-kira ada yang tahu nggak dua gambar di sebelah kiri fungsinya untuk apa? Ayo, boleh langsung diaktifkan saya mikrofonnya teman-teman ya, tidak perlu ditulis di kolom chat, karena lebih efisien kalau teman-teman langsung menyebutkan dengan cara mengaktifkan mikrofonnya teman-teman. Fungsinya saja nih teman-teman, dua gambar di sebelah kiri. Ada yang tahu? Tahu, Adi menulis, Bu. Iya, katanya Kak Misbahul menulis. Ada lagi, teman-teman? Jawaban lain selain menulis nih. Tadi katanya Kak Misbahul menulis. Ada lagi? Oke. Tidak ada? Tidak ada jawaban lain selain menulis, teman-teman? Oke, baik. Saya kunci jawabannya Kak Misbahul. Jadi ya teman-teman ya, untuk pendengar ini masih sebelah kiri Kak Jemi. Sebelah kiri ya, kiri. Jadi saya kunci jawabannya Kak Misbahul. Tadi katanya Kak Misbahul menulis. Nah, jadi kita sebut saja dua gambar tersebut adalah alat tulis. Nah, kalau yang di atas mungkin ya ada beberapa teman-teman yang tahu bahwa itu adalah alat tulis versi zaman dulu atau versi yang lama. Nah, sedangkan yang di bawah adalah alat tulis versi terbaru yang sering kita gunakan saat ini. Kemudian ada lagi nih teman-teman, dua gambar di sebelah kanan. Tadi berarti yang dijawab sama Kak Jamie ya, pendengar. Ada lagi teman-teman selain jawabannya Kak Jamie tadi? Dua gambar di sebelah kanan. Oke, terima kasih Kak Dame, alat komunikasi. Ya. Jadi sama ya seperti yang alat tulis tadi, beda versi saja teman-teman, terbaru dan versi yang lama. Jadi fungsinya sama, hanya saja berbeda versi. Jadi seperti itu juga teman-teman untuk tool-tools di dalam Microsoft PowerPoint. Mungkin ada beberapa teman-teman ya yang saat ini masih menggunakan Microsoft PowerPoint tahun 2010, atau mungkin ada yang menggunakan masih 2007. Nah, untuk yang saya gunakan sekarang teman-teman, saya menggunakan Office
2019. Jadi walaupun versinya berbeda teman-teman, tapi tools yang digunakan tetap sama. Biasanya sih hanya penyebutannya saja dan peletakannya saja yang berbeda seperti itu ya. Jadi maksud dari gambar yang saya tampilkan sama dengan tools yang ada di PowerPoint teman-teman. Jadi mungkin peletakannya ini berbeda tempat nih, tapi fungsinya sama seperti itu. Oke, saya lanjut. Jadi di sini ada pengertian Microsoft PowerPoint. Jadi PowerPoint adalah aplikasi perangkat lunak untuk media presentasi menggunakan slide. Nah, lembar kerjanya kita sebut slide teman-teman. Kalau di Excel kan kita sebutnya sheet, sedangkan di Word kita sebut itu dokumen 1, dokumen 2 atau page 1, page 2. Nah, seperti itu. Jadi kalau di PowerPoint kita menyebutnya slide. PowerPoint merupakan aplikasi buatan Microsoft Office yang dipakai untuk presentasi. Ada berbagai template dan fitur menarik yang bisa digunakan untuk presentasi. PowerPoint berfungsi menampilkan beberapa slide pesan atau cerita. Jadi beberapa berarti boleh lebih dari satu slide. Kemudian ada fungsi dan manfaat dari Microsoft PowerPoint. PowerPoint merupakan software yang digunakan untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Dengan adanya aplikasi ini, seseorang akan lebih mudah dalam membuat presentasi yang dibuat secara sederhana, menarik, bahkan profesional yang mana digunakan sebagai bahan pembelajaran di kelas maupun di depan umum. Selain untuk keperluan presentasi, PowerPoint juga dapat digunakan untuk membuat animasi secara sederhana. Jadi kalau teman-teman mau buat animasinya seperti film atau mungkin komik, nah mungkin ya boleh nih nanti menggunakan aplikasi tambahan yang memang khusus untuk animasi. Seperti itu. Oke, jadi untuk presentasi teman-teman disebut sederhana dan profesional itu tergantung dari masing-masing ya. Karena kan dibuat masing-masing nih, bukan aplikasi ya. Jadi aplikasinya PowerPoint, tapi untuk hasilnya menjadi sederhana atau mungkin jadi profesional itu tergantung dari kreativitas teman-teman nanti. Seperti itu. Kemudian di sini ada format data Microsoft PowerPoint, teman-teman, ada .ppt atau PowerPoint presentasi, kemudian ada .pps atau PowerPoint show, kemudian ada .pot PowerPoint template, kemudian .pptx sama ya seperti yang pertama tadi PowerPoint presentasi, tapi teman-teman kalau ada X-nya berarti teman-teman tahu ya, itu versi terbaru. Nah, jadi versi yang terbaru itu ada X-nya di belakang. Jadi extension atau nama filenya teman-teman, contoh nih, nama filenya teman-teman presentasi 1. Nah, biasa di belakangnya ada tambahan nih, presentasi 1.ppt. Berarti itu masih versi Office yang lama teman-teman, mungkin 2007 ya. Tapi kalau pptx itu sudah versi terbaru. Saya kurang seingat saya sih yang terbaru itu dari 2010 teman-teman, tapi saya kurang ingat juga. Tapi boleh nih ya buat teman-teman yang masih menggunakan software yang 2010, boleh nih nanti dicek filenya pptx atau masih ppt ya. Kemudian di sini ada mengunduh dan memasang PowerPoint. Kalau memasang mungkin bahasanya agak lain ya teman-teman. Mungkin teman-teman lebih sering mendengar kalau disebut menginstal seperti itu. Jadi teman-teman di sini ada beberapa step ya untuk teman-teman mengunduh. Walaupun teman-teman kalau sudah beli laptop atau PC atau personal komputer biasanya sudah ada aplikasi Office-nya bawaan. Jadi tidak perlu di-download lagi seperti itu. Tapi di sini teman-teman bisa mencoba. Caranya silahkan kunjungi website Microsoft Office kemudian pilih PowerPoint. Biasanya teman-teman yang menggunakan handphone ya, karena kan handphone tidak ada Office-nya nih, jadi boleh di-download. Kemudian dipasang atau diinstal. Jadi klik software yang sudah teman-teman download, kemudian ikuti step by step-nya sampai dengan tulisan finish. Seperti itu. Tapi teman-teman untuk aplikasi PowerPoint itu sendiri, kalau di komputer teman-teman bisa dengan leluasa menggunakan fitur-fitur yang disediakan. Tapi kalau teman-teman menggunakan handphone, ada beberapa fitur yang teman-teman harus dibeli dulu. Jadi berbayar seperti itu. Jadi bahkan font atau jenis huruf yang teman-teman gunakan itu tidak bisa semuanya seperti teman-teman menggunakan komputer atau laptop. Karena di handphone itu dibatasi ya teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman mau digunakan semua fiturnya, berarti harus dibeli terlebih dahulu seperti itu, atau berbayar. Oke, setelah itu saya lanjut. Jadi setelah kita mengetahui apa itu Microsoft PowerPoint dan kegunaannya dalam membantu pekerjaan atau tugas-tugas kita sehari-hari,
Maka hal selanjutnya yang wajib dicari tahu atau diketahui adalah apa saja tools yang ada di Microsoft PowerPoint dan fungsi-fungsinya. Jadi teman-teman, untuk tool-toolsnya nanti saya sebutkan ya dari awal. Dari menu home sampai dengan terakhir itu ada tell me. Tapi untuk pengaplikasiannya itu disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Jadi tidak perlu digunakan ya dari awal sampai akhir. Jadi gunakan saja tool-tools yang memang teman-teman perlukan atau teman-teman butuhkan dalam membuat slide presentasi. Oke, saya masuk ke menu pertama teman-teman, ada home. Jadi di menu home atau di panel utama ada 4 teman-teman pilihannya, ada new, recent, open, dan 10. Jadi new ini berfungsi untuk membuat file presentasi baru. Kemudian ada recent, di sini teman-teman bisa melihat slide-slide yang baru saja teman-teman buka atau baru saja teman-teman tutup untuk mempermudah jika Anda ingin mengedit slide tersebut. Jadi historinya teman-teman ya, story seperti itu. Kemudian open, jadi di sini juga teman-teman bisa membuka file slide yang baru saja ditutup jika tersedia pada menu share. Namun jika Anda tidak menemukannya maka Anda dapat menggunakan menu open. Jadi recent sama open fungsinya sama teman-teman. Kemudian yang terakhir ada theme. PowerPoint sudah menyiapkan beberapa tema dan Anda dapat memilih dan menggunakan tema-tema tersebut pada menu theme. Jadi tema atau background yang bisa teman-teman gunakan sebagai slide presentasinya teman-teman. Kemudian masuk ke menu file. Di menu file teman-teman ada save, save as, print, share, export, kemudian close. Save itu sudah sering kita dengar ya teman-teman, sudah familiar banget nih. Fungsinya untuk menyimpan file presentasi yang sudah teman-teman buat. Kemudian ada save as. Nah, tombol ini berfungsi untuk menyimpan file presentasi teman-teman yang telah dibuat. Contoh nih ya, dibuat dengan cara mengedit file yang pertama menjadi file yang kedua. Jadi editan tanpa harus menghapus file teman-teman yang pertama. Jadi contoh nih teman-teman punya file presentasi 1, jumlahnya ada 5 slide. Kemudian teman-teman edit nih ditambahkan 2 slide, ada slide tambahannya ada berupa gambar dan slide berikutnya adalah penjelasan dari gambar tersebut. Kemudian teman-teman save. Kalau teman-teman langsung pencet save atau klik save, otomatis file yang awal yang 5 slide itu hilang. Tapi kalau teman-teman pilih save as, kemudian ditambah lagi nih nama filenya yang pertama, presentasi 1, kemudian teman-teman tambahkan kata revisi di belakangnya. Otomatis dua-duanya masih tersimpan teman-teman. File yang asli yang berjumlah 5 slide dengan file yang sudah teman-teman edit berjumlah 7 slide seperti itu. Jadi menggunakan fungsi save as. Kemudian yang ketiga ada print. Nah, sama seperti save ya, teman-teman, print juga pasti teman-teman sudah familiar banget nih atau sudah sering mendengarnya. Jadi untuk mencetak file presentasi yang sudah teman-teman buat. Kemudian ada share, berfungsi untuk membagikan file presentasi yang telah teman-teman buat dengan menggunakan email. Kemudian ada ekspor. Jadi ekspor ini bukan dikirim ya teman-teman, tapi ekspor ini digunakan untuk merubah file presentasi teman-teman yang sudah dibuat itu menjadi dalam bentuk file lain. Bisa menjadi PDF, video, ataupun handout. Jadi diekspor dalam bentuk video, PDF, atau handout. Yang awalnya tadi presentasi atau PPT. Yang terakhir ada close, berfungsi untuk keluar dari aplikasi PowerPoint. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman tidak menggunakan file close ya, tapi langsung diklik nih di pojok kanan atas yang X warna merah. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsinya sama, hanya posisinya saja berbeda. Ada yang file close, kemudian ada yang langsung mengklik tombol X di sudut kanan atas layar monitornya teman-teman. Seperti itu. Kemudian saya lanjut lagi setelah file. Oke, maaf. Oke, ada home. Oke, jadi di home teman-teman ada beberapa pilihan ya. Di sini ada clipboard, ada slide, kemudian ada font dan paragraf. Yang pertama di clipboard teman-teman ada paste, cut, copy. Nah, jadi ini tiga-tiganya kalaupun mau diaplikasikan harus berbarengan ya teman-teman, tidak bisa paste sendiri, cut sendiri atau copy sendiri. Jadi copy paste, cut paste. Jadi harus sepasang atau couple seperti itu. Jadi paste atau tempel teman-teman merupakan tool PowerPoint yang berfungsi untuk menempelkan hasil salinan copy dari sumber lain. Kemudian cut fungsinya untuk memotong atau menghilangkan objek dari sumber aslinya. Sedangkan copy atau salin berfungsi untuk menyalin objek dari sumber atau diduplikasi ke tempat lain.
Jadi perbedaannya teman-teman, kalau cut dia dihilangkan dari slide aslinya ya, atau slide awal. Tapi kalau copy dia diduplikasi atau digandakan seperti itu. Kemudian ada new slide, berfungsi untuk menambah slide baru. Ketika Anda klik tombol ini, maka otomatis akan ditambahkan slide baru. Dan posisi slide-nya teman-teman di bawah dari slide yang pertama, seperti itu. Begitu seterusnya ya, jadi posisinya nambahnya ke bawah. Kemudian ada font. Menu ini adalah grup menu untuk mengubah tampilan tulisan, teks, atau tipografi. Yang terakhir ada paragraf. Menu ini adalah grup menu untuk mengatur jarak paragraf, spasi, membuat urutan daftar dengan simbol, angka, atau huruf. Mungkin kalau pengaturan paragraf dan spasi sudah familiar ya teman-teman, sudah sering nih kita gunakan. Nah, untuk urutan daftar berupa simbol atau angka atau huruf, teman-teman, yang seperti ini ya, contoh nih, A titik. Nah, teman-teman ketik nih keterangannya, kemudian enter, otomatis langsung muncul B titik tanpa harus diketik lagi, seperti itu. Dia otomatis muncul. Kalaupun teman-teman berupa simbol, contoh nih teman-teman bikin simbolnya checklist nih, checklist spasi diketik dulu nih keterangannya, kemudian di enter, otomatis langsung muncul checklist berikutnya tanpa harus teman-teman buat di simbol, seperti itu. Oke, kemudian teman-teman di menu juga ada pilihan alignment. Jadi alignment merupakan fitur yang membantu Anda merapikan objek yang ada di dalam slide. Contoh nih, gambarnya teman-teman mau jadikan rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Boleh nih menggunakan fitur alignment. Jadi ada di menu home teman-teman, kemudian ada di arrange, kemudian pilihnya alignment. Nanti tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa dilihat di gambar ya teman-teman. Yang sebelah kiri sebelum di alignment, kemudian yang sebelah kanan setelah di alignment. Jadi teman-teman untuk posisi atau layout objeknya teman-teman itu bebas ya di slide presentasi. Tinggal teman-teman lihat saja itu sudah rapi atau belum. Oke, saya lanjut. Kita masuk ke menu insert. Ya, di menu insert ada banyak pilihan ya teman-teman, karena biasanya kalau kita membuat slide presentasi memang banyak objek-objek yang bisa teman-teman tambahkan ke dalam slide presentasinya teman-teman. Yang pertama teman-teman bisa memasukkan objek berupa tabel, berarti insert tabel. Nanti tinggal disesuaikan kolom dan baris yang teman-teman butuhkan. Kemudian ada insert image. Jadi di sini teman-teman bisa memasukkan berupa foto, gambar screenshot, atau album foto. Nanti kalau berupa foto yang teman-teman sudah download, berarti disiapkan dulu foto-fotonya seperti itu ya. Jadi di-download dulu nih kebutuhan foto yang teman-teman ingin gunakan, kemudian nanti dimasukkan sebagai objek di dalam slide presentasi teman-teman. Kemudian ada insert ilustrasi. Di sini yang bisa teman-teman masukkan ada shape atau bentuk seperti segitiga, lingkaran, persegi, dan lainnya. Kemudian teman-teman di versi 2019 ada pilihan icon dan 3D models. Icon ini teman-teman dia seperti simbol ya. Seperti itu. Jadi nanti banyak pilihan gambarnya atau kita sebut dia gambar vektor teman-teman. Jadi tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan materi presentasi teman-teman. Kalau 3D model teman-teman seperti dari namanya ya, 3 dimensi. Berarti gambarnya 3 dimensi. Dan ada beberapa gambar teman-teman yang bergerak atau gambar GIF. Seperti itu. Jadi tidak perlu di-download. Tapi untuk pengaplikasiannya, untuk icon dan 3D model, teman-teman harus tersambung di jaringan internet. Karena kita harus online teman-teman, baru bisa aktif seperti itu. Kemudian ada insert link. Oke, sebelum saya ke link, tadi di ilustrasi juga ada tambahan smart art dan chart teman-teman. Smart art itu untuk teman-teman membuat alur proses atau struktur organisasi. Chart itu untuk fungsi pembuatan grafik. Oke, saya lanjut lagi tadi ya, ada hyperlink atau link. Nah, di sini bisa teman-teman gunakan untuk menghubungkan slide presentasi teman-teman dengan file lain atau antar slide dari slide presentasi teman-teman. Jadi, bisa dihubungkan antara slide 1 ke slide 3, kemudian slide 5 ke slide 8, seperti itu dengan menggunakan hyperlink. Atau teman-teman juga bisa nih dihubungkan atau disambungkan ya dengan file lain berupa file Excel, Word, atau sama file PowerPoint. Jadi bebas nih. Bisa dilingkan atau dihubungkan seperti itu. Kemudian ada insert comment, jadi fungsinya teman-teman untuk memberi komentar pada objek di dalam slide teman-teman. Kemudian ada insert text, di sini ada text box, header, footer, word art. Jadi text box itu teman-teman untuk memasukkan atau menyisipkan tulisan, kemudian header dan footer untuk membuat halaman,
Kemudian ada word art untuk memberi efek khusus pada tulisan. Efek khususnya teman-teman bisa diganti warnanya, bentuk, dan mungkin ukuran tulisannya juga bisa seperti itu. Kemudian ada insert simbol. Di simbol ada dua teman-teman, ada dua submenu. Yang pertama equation, kemudian simbol. Equation ini teman-teman kalau teman-teman memasukkan objek berupa rumus, mungkin rumus matematika, rumus fisika, kemudian kimia. Jadi boleh nih ya, tanpa harus mengetik manual, boleh nanti tinggal dipilih di equation, kemudian teman-teman lihat nih rumus apa yang sesuai dengan materinya teman-teman. Kemudian ada insert simbol, jadi memasukkan icon-icon atau gambar yang tidak ada di keyboard, teman-teman, seperti itu. Mungkin ada beberapa teman-teman ya yang bisa membuat emoticon senyum dengan format format keyboard ya. Nah, kalau tidak ada, teman-teman boleh nih ke insert simbol, nanti dipilih dengan sesuai dengan keinginan teman-teman atau sesuai kebutuhan. Kemudian terakhir ada insert media yang bisa teman-teman masukkan sebagai objek, bisa berupa video, audio, kemudian screen recording. Untuk video dan audio, teman-teman bisa memasukkan video dan audio yang sudah teman-teman download. Jadi video mungkin nih teman-teman download beberapa video, kemudian dijadikan objek dalam presentasi teman-teman. Seperti yang saya ceritakan kemarin ya, tentang contoh nih, teman-teman di organisasi kemanusiaan yang membantu korban bencana alam, boleh dimasukkan video mungkin dari rekaman video di lokasi bencana seperti itu. Kalau audio boleh nih, audionya mungkin yang sudah ada di laptop atau di komputer atau mau di-download berupa MP3 seperti itu, lagu. Kemudian screen recording itu teman-teman bisa memasukkan saat teman-teman merekam, saat teman-teman melakukan presentasi, nanti tinggal dimasukkan ke dalam slide presentasinya teman-teman. Oke, kemudian setelah menu insert teman-teman ada menu draw atau gambar. Nah, mungkin teman-teman ya yang menggunakan 2007 dan 2010 mohon maaf untuk menu ini tidak tersedia ya teman-teman, dan ini hanya disediakan oleh Office yang terbaru di atasnya tahun 2010 baru ada. Jadi fungsinya teman-teman di sini bisa kita lihat ya. Saya gunakan biasanya draw ini teman-teman fungsi highlighternya atau stabilonya. Jadi untuk mewarnai tulisan yang saya anggap penting di dalam slide presentasi. Atau mungkin teman-teman membuat objek secara manual, boleh nih digambar ya. Ada berbagai macam nih pilihan pulpen dan pensilnya. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan saja. Oke, jadi dia menggambar secara manual ya teman-teman. Jadi itu fungsi dari tab draw atau gambar. Kemudian kita masuk ke menu desain teman-teman, desain atau desain template. Jadi pada grup tem ini berisi beberapa tema atau template yang sudah disediakan oleh PowerPoint yang dapat kita pilih sesuai keinginan dan kita terapkan ke halaman slide. Jadi boleh nih kalau teman-teman lagi malas mendownload untuk slide presentasinya ya, untuk backgroundnya boleh nih dipilih dulu yang sudah disediakan oleh PowerPoint. Pilihannya cukup banyak teman-teman ya. Jadi, kalaupun teman-teman dilihat satu-satu ya mungkin ada yang menurut teman-teman itu bagus untuk dijadikan background dari presentasi teman-teman. Kemudian, tool-tool yang ada pada tab desain berfungsi untuk tampilan dasar atau background slide. Jadi, di situ ada ukuran, warna, tema, dan lain-lain. Jadi, untuk fontnya sudah disediakan teman-teman, tapi kalau masih mau diedit bisa. Jadi, contoh nih teman-teman pilih desainnya warna hijau. Tapi di situ tulisannya teman-teman Times New Roman. Nah, kebetulan nih teman-teman sudah bosan ya menggunakan Times New Roman karena kan itu saja seperti itu. Boleh diganti dengan jenis font lain tapi tidak merubah desainnya. Bisa seperti itu. Jadi tinggal teman-teman rubah format jenis hurufnya saja. Jadi ketika teman-teman klik pada bagian anak panah ke bawah di bagian sisi kanan maka akan muncul beberapa pilihan warna background dan teks. Dan pada bagian bawahnya terdapat juga dua perintah lainnya yaitu browse for theme dan save current theme. Jadi fungsinya untuk browse for theme teman-teman untuk memasukkan tema atau template ke dalam halaman slide yang memiliki ekstensi PPT atau PPTX. Jadi PowerPoint ya teman-teman. Yang bisa didapatkan di internet atau tema yang pernah disimpan sebelumnya. Kemudian ada save current theme di sini untuk menyimpan tema atau template pada halaman slide yang sedang dibuka ke dalam perangkat dengan format PPT atau PPTX yang nantinya dapat digunakan kembali. Jadi yang poin pertama teman-teman contoh nih, teman-teman download di tem ya, di tema.
Nanti teman-teman kalau mau digunakan lagi tinggal browse for theme, otomatis sudah tersimpan nih tema-tema yang sudah teman-teman download. Nah, kemudian untuk pilihan kedua, tadi kan sempat saya bilang ya teman-teman pilih nih backgroundnya warna hijau, tapi jenis hurufnya diganti. Yang awalnya Times New Roman, mungkin teman-teman ganti jadi Arial. Nah, kemudian boleh nih di save. Jadi nanti kalau teman-teman mau gunakan lagi ya, background yang sama dengan jenis font yang sama, boleh. Nanti dicari di browse for theme, karena sudah disimpan tadi ya, save current theme-nya, seperti itu. Oke, kemudian masih di bagian desain teman-teman ada menu varian. Jadi fungsi pada icon grup ini adalah untuk mengatur background atau latar belakang dari halaman slide yang sedang kita buka. Jadi background atau latar belakangnya teman-teman. Latar belakang slide-nya ya, bukan latar belakang dari data diri teman-teman. Kalau kita klik pada bagian anak panah ke bawah, di bagian sisi kanan akan muncul beberapa perintah yaitu color, font, efek, dan background style. Kalau color di sini adalah untuk memilih warna background atau latar belakang yang kita inginkan. Kemudian ada font untuk menentukan jenis atau format tulisan yang ingin kita gunakan. Lanjut lagi ada efek untuk memberikan efek tampilan pada background tampilan slide. Terakhir ada background style teman-teman untuk memilih gaya dan format warna untuk tampilan slide. Contoh nih teman-teman awalnya pilih backgroundnya warna biru. Boleh nih nanti efeknya diganti mungkin jadi gradasi seperti itu ya, atau mungkin efeknya yang awalnya warnanya full biru mungkin jadi belang-belang seperti itu bisa. Jadi di efek. Kemudian ada di background style teman-teman juga bisa dirubah ya, stylenya mungkin yang awalnya warna biru polos mungkin jadi bentuknya seperti tekstur ya, bertekstur seperti itu. Bisa diedit di background style. Tinggal disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Kemudian ada custom slide. Jadi di sini teman-teman slide size-nya atau ukuran slide-nya teman-teman. Jadi untuk mengatur ukuran panjang dan lebar dari halaman slide yang kita inginkan. Jadi itu adalah slide size, ukuran slide. Jadi beda ya teman-teman, ukuran kertas dan ukuran slide itu beda. Jadi ukuran slide Microsoft PowerPoint yang terbaru secara default adalah dengan rasio 16:9. Jadi sama seperti ukuran video YouTube atau layar TV teman-teman. Kemudian di sini ada juga beberapa yang masih menggunakan ukuran dengan rasionya 4:3. Nah, itu disebut standar ya teman-teman, 4:3. Kalau teman-teman masih menggunakan Office 2010, slide-nya ukurannya 4:3. Kalau teman-teman sudah menggunakan Office di atas 2010, jadi slide-nya sudah ukuran 16:9 seperti yang saya tampilkan sekarang. Jadi persegi panjang teman-teman ya. Kalau standar dia modelnya hampir mirip dengan persegi seperti itu. Jadi kotak. Bahkan gini teman-teman, kalaupun teman-teman menggunakan Office terbaru, bisa nih kalau sudah terbiasa menggunakan yang standar bisa dirubah. Jadi teman-teman ke slide size, kemudian pilih nih yang awalnya 16:9, boleh dipilih 4:3. Setelah itu teman-teman juga bisa nih di format background-nya sama seperti yang sebelumnya tadi ya, warnanya bisa teman-teman ganti. Jadi teman-teman untuk format background ada beberapa warna yang bisa kita pilih yaitu solid, gradient, ataupun tekstur, pattern. Jadi ada 4 teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa pilih nih hide background grafik, jadi disembunyikan. Seperti itu. Jadi jika teman-teman pilih hide background grafik di sini secara otomatis background atau latar belakang pada halaman slide yang halaman slide akan disembunyikan sehingga hanya kelihatan teksnya saja. Jadi contoh ini teman-teman aktifkan slide 3. Sudah ada warna backgroundnya nih. Kemudian teman-teman pilih hide background ya, disembunyikan. Otomatis nanti slide 3-nya tidak ada backgroundnya, hanya tulisan saja seperti itu. Oke, tadi sudah diformat nih background-nya. Kemudian teman-teman, untuk menambah slide baru yang sama dengan slide sebelumnya. Jadi sama persis ya teman-teman, menambahkan slide yang sama persis dengan slide sebelumnya. Teman-teman bisa menggunakan fungsi duplikat slide. Jadi teman-teman bisa ke menu home, kemudian pilih new slide, kemudian ada pilihannya duplikat selected slide. Tapi mungkin teman-teman bisa juga menggunakan ya kombinasi keyboard nih yang lebih efisien. CTRL D. Seperti itu ya, CTRL D. Jadi otomatis nanti
slide berikutnya sama persis dengan slide sebelumnya. Atau mungkin teman-teman yang mau diduplikasi hanya slide-nya saja, objeknya tidak. Jadi objek itu isi yang ada di dalam slide-nya teman-teman. Jadi kalau cuma mau diduplikasi slide-nya saja, boleh nih diklik dulu nih slide presentasinya, kemudian teman-teman tekan enter. Otomatis muncul slide berikutnya, tapi yang sama hanya slide-nya saja ya, tapi objeknya tidak sama. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Kemudian ada menu transisi atau transition. Jadi transisi slide adalah efek visual yang terjadi saat Anda berpindah dari satu slide ke slide berikutnya selama presentasi. Jadi perpindahan slide-nya teman-teman itu disebut transisi. Anda dapat mengatur kecepatan, menambahkan suara, dan mengkustomisasi tampilan efek transisinya. Di custom itu maksudnya seperti ini teman-teman. Yang awalnya teman-teman pilih arahnya munculnya dari kiri ke kanan, di custom nih, diedit ya, munculnya kebalikannya dari kanan ke kiri, itu maksudnya di custom. Atau mungkin teman-teman munculnya awalnya dari bawah nih, diedit atau di custom ya, dirubah, jadi munculnya dari atas ke bawah. Itu maksud dari kustomisasi tampilan efek transisi. Kemudian di transisi yang bisa teman-teman edit juga ada sound dan durasi. Sound itu teman-teman bisa menambahkan efek suara ke dalam transisi. Jadi setiap muncul nih slide presentasinya mungkin ada suara tepuk tangan. Seperti itu ya. Atau mungkin suara siul. Bisa. Kemudian teman-teman juga bisa atur durasinya. Jadi teman-teman bisa atur nih. Awalnya transisinya itu biasanya teman-teman defaultnya 2 detik. Tapi kalau menurut teman-teman terlalu cepat, boleh nih ditambah dari 2 detik jadi 3. Jadi tampilannya nanti munculnya jadi lebih lambat. Seperti itu. Atau mungkin sebaliknya nih, kalau menurut teman-teman kok lambat banget ya munculnya, boleh. Yang 2 detik tadi dikurangi mungkin jadi 1/50 atau 1 detik. Seperti itu. Tinggal disesuaikan. Tapi ingat ya teman-teman, kalaupun nanti file presentasinya mau dikirim berupa file presentasi, boleh nih ya kalau di audio tidak semua slide-nya ditambah audio teman-teman. Karena semakin banyak efek yang teman-teman tambahkan, maka semakin besar ukuran filenya teman-teman. Apalagi nanti di slide presentasinya ada video YouTube dimasukkan gitu ya. Kemudian ditambah lagi nih ada video atau lagu MP3 yang full nih, 3 menit dari awal sampai akhir. Nah, biasanya sih agak susah untuk mengirim filenya ya teman-teman, karena ukuran filenya semakin besar. Seperti itu. Kalaupun dikompres teman-teman bisa, tapi biasanya hasil dari presentasinya teman-teman jadi nggak bagus tampilannya seperti itu. Karena kalau dikompres kan ukurannya jadi lebih kecil nih. Biasanya warnanya sudah bagus nih punya teman-teman, tapi karena dikompres jadi lebih tampilannya jadi kurang. Mungkin ngeblur atau mungkin tidak jelas jadinya seperti itu. Oke, kemudian di transisi juga teman-teman bisa memilih advance slide. Jadi slide advance mengatur waktu transisi dengan menentukan berapa lama slide tetap terlihat sebelum transisi ke slide berikutnya. Jadi waktu tunggunya teman-teman, contoh nih, slide 1 muncul. Nah, advance slide-nya ini maksudnya seperti ini teman-teman. Sebelum ganti ke slide berikutnya itu dia nunggu berapa lama. Biasanya teman-teman bisa diatur nih, di sini ada on mouse click dengan cara diklik baru muncul nih slide berikutnya. Tapi teman-teman juga bisa dibuat otomatis. Boleh diatur di after, mungkin 1 detik. Jadi bertahan dulu ya, muncul nih slide 1. Selesai animasinya, transisinya dihitung. 1 detik, 1 muncul slide berikutnya. Seperti itu ya, itu maksudnya teman-teman. Jadi bisa diatur nih, mau otomatis atau diklik baru muncul. Seperti itu. Atau mau dikombinasi nih teman-teman dua-duanya. Boleh, jadi on mouse click-nya aktif sama after-nya. Jadi kalau teman-teman menggunakan dua-duanya bisa seperti ini. Contoh nih, ternyata teman-teman atur durasi waktunya terlalu lama. Jadi kan kalau teman-teman nunggu agak lama nih, jadi boleh langsung diklik saja otomatis lanjut ke slide berikutnya. Seperti itu, tanpa harus menunggu jeda waktunya selesai. Oke, tadi sampai advance slide. Itu untuk transisi ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke animasi. Jadi animasi PowerPoint adalah jenis fitur animasi yang terdapat pada Microsoft PowerPoint. Penggunaan animasi pada slideshow presentasi PowerPoint dapat memberikan berbagai manfaat atau keuntungan, di antaranya tampilan slideshow menjadi lebih menarik, interaktif, serta membuat audiens lebih fokus dan merasa tertarik mendengarkan presentasi. Tapi tergantung ya teman-teman,
ada beberapa pemateri yang menggunakan presentasinya itu tanpa menggunakan efek transisi dan animasi. Salah satunya adalah saya. Kenapa? Karena kalau saya menggunakan transisi dan animasi, biasanya gini teman-teman, kalau slide-nya cuma 5, kita bisa hafal nih ya. Objek-objek yang di dalamnya ada berapa, kita bisa hafal nih. Tapi jumlah slide saya teman-teman kadang hampir 50. Nah, kalau saya pakai animasi, takutnya saya klik, belum selesai nih ya, contoh satu slide isinya 5 objek, tapi pas saya klik itu baru 4 yang muncul. Langsung saya bilang, baik kita ke slide berikutnya. Pas saya klik, nah saya di prank dong, masih muncul 1 poin lagi. Seperti itu ya, jadi makanya saya jarang menggunakan efek animasi. Kalaupun saya gunakan teman-teman cukup di efek transisi saja. Karena sama ya teman-teman, kalau saya presentasikan materinya pasti saya share ke peserta nih. Nah, takutnya kalau saya tambahkan efek animasi dan transisinya ke semua slide saya, takutnya nanti saya tidak bisa share materinya karena untuk jumlah slide-nya juga sudah cukup banyak seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau coba boleh nih ya, kalau mau ditambahkan efek transisi dan animasi, mungkin bikin slide-nya tidak usah terlalu banyak, mungkin paling banyak 8 atau 10 saja seperti itu. Kemudian teman-teman ya, untuk animasi dan transisi itu pengeditannya sama. Jadi untuk animasi juga teman-teman bisa tambahkan efek suara atau sound. Kemudian teman-teman juga bisa diatur untuk durasi waktunya, karena sama-sama ada durasi waktunya teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk pengaturannya atau formatnya, transisi dan animasi sama, hanya saja kalau transisi itu diuntukkan slide-nya teman-teman ya, peruntukannya untuk slide, sedangkan animasi itu untuk objek di dalam slide-nya teman-teman. Jadi, kalaupun teman-teman aktifkan objeknya, teman-teman pilih transisi otomatis tidak aktif. Karena memang transisi khusus untuk slide, sedangkan animasi adalah untuk objek di dalam slide presentasi teman-teman. Kemudian saya lanjut kita ke menu slideshow. Jadi teman-teman kalau kita klik menu slideshow ada banyak pilihan ya teman-teman yang bisa teman-teman pilih. Tapi yang sering kita gunakan hanya 3 teman-teman. Jadi seperti yang saya tampilkan sekarang. Yang pertama ada memulai slideshow. Di sini teman-teman bisa diklik menggunakan tombol from beginning. Nah artinya kalau tombol from beginning teman-teman kalau diklik otomatis presentasinya muncul dari slide pertama. Seperti itu. Walaupun teman-teman sekarang lagi klik slide ketiga, tapi kalau teman-teman klik from beginning otomatis nanti slideshow-nya muncul dari slide 1. Atau mungkin cara cepatnya teman-teman bisa dipencet ya atau ditekan tombol F5 di keyboardnya. Seperti itu otomatis nanti tayangan slideshow-nya aktif dari slide pertama. Kemudian ada from current slide, di sini menampilkan presentasi dimulai dari slide yang sedang aktif. Contoh slide-nya teman-teman ada 5. Teman-teman lagi klik nih slide 2. Nah, terus teman-teman klik yang from current slide. Otomatis nanti slide show-nya muncul dari slide 2. Slide satunya enggak. Seperti itu. Atau mungkin teman-teman di layar laptop atau komputernya ya, di bawahnya Zoom, di bawah sebelah kiri, ada icon atau gambar yang seperti saya tampilkan di slide. Jadi namanya icon slideshow. Nanti boleh nih langsung diklik. Otomatis langsung muncul tampilan slideshow dari slide yang sedang aktif seperti itu. Kemudian kita juga bisa gunakan setting slideshow, teman-teman. Jadi di sini mengatur slide PowerPoint menjadi beberapa bagian untuk memindahkan atau menghapus bagian. Jadi kita bisa gunakan setting slideshow, teman-teman. Kalau contoh nih, awalnya teman-teman saya suruh tolong teman-teman buatkan saya presentasi mengenai profil perusahaan Anda masing-masing. Saya tidak tentukan nih ya jumlah slide-nya, tapi teman-teman inisiatif karena banyak materinya bisa jadi 10 slide nih ya. Ternyata pas saya suruh praktek, baik teman-teman silahkan dipraktekkan atau dipresentasikan dari profil perusahaan yang sudah saya tugaskan ke teman-teman, tapi durasi teman-teman hanya 2 menit. Ternyata teman-teman ada yang bikin sampai 20 slide ya. Nah kan tidak cukup nih waktunya, boleh di setting dulu nih. Jadi tanpa dihapus nih teman-teman ya, slide PowerPoint-nya teman-teman yang sudah jadi itu nggak usah dihapus, tapi teman-teman setting saja. Jadi teman-teman pilih beberapa slide yang teman-teman presentasikan untuk 2 menit tadi. Jadi mungkin dari 20 teman-teman bisa pilih 3. Seperti itu. Jadi dipilih saja. Jadi kalau bisa untuk pembukaan tidak usah teman-teman ya. Pembukaan tinggal salam saja tuh. Nah nanti teman-teman 3 slide-nya itu 3 slide dari profil perusahaannya teman-teman. Jadi mungkin nama perusahaannya, kemudian produk yang ditawarkan sama kontaknya. Nah itu saja yang penting ya. Seperti itu. Jadi dari 20 teman-teman hanya presentasikan 3. Jadi dengan cara setting slideshow seperti itu. Oke, saya lanjut. Ada record, menu record atau rekam.
Jadi secara umum, fungsi menu record pada PowerPoint adalah untuk merekam layar semua aktivitas yang kita lakukan di desktop, kemudian memasukkan hasil rekaman tersebut ke dalam slide PowerPoint. Jadi teman-teman, hasilnya atau hasil rekamannya teman-teman tidak disimpan di dalam folder ya, tapi langsung dimasukkan ke dalam slide presentasi teman-teman yang sedang aktif. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau cari filenya tidak ada, karena langsung otomatis dimasukkan ke dalam slide presentasi. Seperti itu. Jadi di record teman-teman ada record, ada screenshot, ada screen recording. Jadi tinggal teman-teman pilih saja ya menu-menu yang teman-teman butuhkan atau tool-tool yang teman-teman butuhkan sebagai objek presentasi teman-teman. Kemudian setelah record, screenshot, screen recording, teman-teman juga ada video. Nah, di sini teman-teman fungsinya untuk memasukkan video ke dalam slide presentasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah download nih beberapa video materi, boleh nanti dijadikan objek atau bahan dari presentasi teman-teman. Kemudian ada audio, jadi sama seperti video teman-teman. Kalau video ada gambar, ada suara. Nah, kalau audio hanya suara saja. Mungkin teman-teman bisa merekam menggunakan mikrofon atau mungkin mendownload lagu ya atau sound yang berbentuk MP3 seperti itu. Kemudian ada save as show. Di sini fungsinya teman-teman merubah file presentasi teman-teman menjadi bentuk PPS atau PowerPoint show seperti itu. Kemudian yang terakhir ada export to video. Di sini teman-teman bisa gunakan untuk membuat file presentasinya teman-teman menjadi file video seperti itu. Walaupun nanti juga ada cara lain teman-teman ya selain save as atau export to video. Kemudian saya lanjut teman-teman, ada menu review. Jadi kumpulan menu yang menampilkan perintah terkait mereview tulisan dan mengecek kembali penulisan serta penggunaan kata seperti grammar, bahasa dan lainnya. Tab menu review yang terdiri dari 7 grup yaitu Proofing, Accessibility, Insight, Language, Comment, Compare, dan Ink. Dan untuk semuanya teman-teman mungkin ya, kalaupun teman-teman gunakan mungkin tidak semua toolsnya ya teman-teman, tapi di sini saya bacakan saja mungkin dan penjelasannya nanti siapa tahu nih teman-teman boleh sambil dicoba satu-satu ya. Di sini teman-teman ada Proofing, dalam Proofing teman-teman ada 2 lagi nih sepenuhnya, ada spelling kemudian ada thesaurus. Spelling itu untuk memeriksa ejaan teks pada bagian slide yang sedang aktif. Tapi kita jarang gunakan. Kenapa? Karena kita lebih suka membaca ulang, kemudian kita perbaiki yang typo. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita lebih suka membaca ulang, kemudian kita revisi tulisan atau ketikan kita yang typo. Jadi tanpa menggunakan spelling. Kemudian ada thesaurus di sini untuk mencari persamaan kata atau sinonim dari kata yang kita pilih. Tapi jarang kita gunakan teman-teman ya. Biasanya sih teman-teman kalau contoh nih teman-teman lagi download materi, ternyata bahasa-bahasanya agak susah dipahami. Nah, mungkin nih boleh ya pakai thesaurus untuk menggunakan persamaan kata yang mungkin lebih bisa dipahami oleh audiensnya teman-teman. Kemudian ada accessibility. Di sini cek accessibility untuk mengecek follower atau user pada file slide. Ini kalau memang materinya teman-teman semuanya di-download dari internet. Seperti itu. Kemudian ada insight. Untuk mempelajari kata, gambar, data yang kita pilih dari sumber online. Tapi jarang ya teman-teman, kita biasanya di-download dulu nih gambarnya, baru dimasukkan ke dalam slide presentasi. Seperti itu. Kemudian ada language. Di language teman-teman ada 2 pilihan, ada translate, kemudian ada language. Translate untuk menerjemahkan kata atau kalimat ke dalam bahasa yang kita inginkan. Contoh, teman-teman sudah download materinya, ternyata teman-teman di dalam materi teman-teman ada beberapa kata yang menggunakan bahasa asing. Boleh di-translate dulu. Tapi teman-teman ya, untuk penggunaan language, teman-teman ya, translate dan language, teman-teman harus aktif atau tersambung di jaringan internet atau online. Karena dia menggunakan internet, seperti itu teman-teman, baru bisa digunakan. Kemudian di sini juga ada language untuk memilih bahasa yang kita gunakan. Sama teman-teman ya, kita lebih suka menggunakan bahasa sehari-hari, seperti itu ya, daripada kita menggunakan bahasa asing. Jadi pasti teman-teman saat membuat presentasi langsung menggunakan bahasa Indonesia seperti itu ya. Jadi untuk language memang jarang kita gunakan. Kemudian kita masuk ada menu komen teman-teman. Jadi sama seperti insert komen tadi ya teman-teman, fungsinya untuk memberikan komentar pada objek yang ada di dalam slide presentasinya teman-teman. Ada new comment, ada delete, ada preview, ada next, ada show comment. Jadi kalau teman-teman menggunakan komen nanti ada pilihan delete, preview, next, kemudian show comment. Kalau tidak dipilih berarti tidak ada pilihan delete sampai dengan show comment-nya karena tidak ada
komen yang sudah teman-teman tambahkan. Kemudian ada compare. Di sini compare untuk membandingkan file presentasi yang aktif dengan file lain yang tersimpan di perangkat. Berarti syaratnya harus ada file perbandingan teman-teman ya. Kalau materinya teman-teman cuma satu, berarti tidak usah di-compare karena perbandingannya tidak ada seperti itu. Kemudian ada accept, reject, refuse. Jadi accept, reject, refuse itu bisa teman-teman gunakan kalau perbandingan presentasinya teman-teman sudah ada. Kalau tidak ada berarti tidak bisa digunakan. Kemudian ada juga next. Jadi di sini teman-teman untuk melihat perubahan setelah file tersebut dibandingkan. Jadi untuk accept, reject, refuse, kemudian next itu tidak bisa teman-teman lihat hasilnya kalau memang tidak ada file yang dibandingkan. Kemudian ada reviewing pane, menampilkan kotak dialog yang berisi riwayat perubahan file. Kemudian terakhir ada end review untuk mengakhiri perbandingan pada file. Jadi untuk compare teman-teman itu boleh teman-teman gunakan kalau memang ada perbandingan slide presentasi teman-teman ya. Kalau memang cuma satu berarti tidak usah di-compare teman-teman. Kemudian yang terakhir ada hide ink. Di sini untuk menyembunyikan keterangan tinta pada dokumen dan hampir tidak pernah digunakan teman-teman ya. Kemudian kita ke menu view. Jadi di sini menu view adalah sebuah menu yang berisi perintah untuk mengubah tampilan presentasi yang sedang kita kerjakan. Menu view sangat memudahkan kita ketika sedang mengedit presentasi. Jadi teman-teman di PowerPoint versi 2019 ada 5 pilihan yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama ada normal, menampilkan presentasi dalam tampilan normal. Maksudnya normal seperti ini teman-teman. Ada satu slide yang tampil besar ya. Nah, itu adalah slide yang aktif. Sedangkan di sebelah kiri adalah jumlah slide yang sudah teman-teman buat. Itu tampilan normal. Kemudian ada outline view. Di sini teman-teman tampilannya sama seperti tampilan normal. Tapi yang di sebelah kiri teman-teman slide-nya tidak kelihatan. Cuma nomornya saja sama kotak-kotak kecil seperti itu. Jadi kalaupun teman-teman mau lihat slide-nya tinggal diklik saja, otomatis nanti muncul atau aktif. Kemudian setelah normal dan outline view, teman-teman juga ada slide sorter. Jadi di sini fungsinya untuk menampilkan semua slide presentasi dalam tampilan sortir. Jadi nanti contoh nih 5 slide teman-teman, pas teman-teman klik slide sorter, otomatis 5-5-nya muncul di satu layar, seperti itu. Jadi kalau mau ditampilkan slide 3, tinggal diklik saja slide 3, otomatis nanti tampil. Seperti itu. Kemudian di poin keempat, teman-teman ada notepad. Jadi di sini teman-teman bisa gunakan notepad kalau presentasinya teman-teman tuh hanya menampilkan gambar dan poin-poin saja. Jadi nanti untuk penjelasannya teman-teman bisa diketik ya, atau dicatat di notepad. Nanti kalau teman-teman presentasi, notepad-nya itu yang bisa lihat cuma teman-teman nih. Pematerinya saja yang lihat ya, sedangkan audiensnya hanya melihat slide presentasi teman-teman. Jadi contekannya teman-teman dalam presentasi itu bisa menggunakan notepad tanpa harus membawa buku catatan teman-teman ya, lebih efisien seperti itu. Kemudian ada reading view, jadi sebuah pratinjau di dalam jendela tentang bagaimana presentasi Anda akan tampak. Jadi di review teman-teman ya dari slide 1 sampai akhir, dari transisi dan animasinya seperti itu. Jadi boleh nih sebelum teman-teman save di reading view dulu, dilihat hasilnya sudah bagus atau belum. Kalau sudah berarti tinggal di save. Kalau belum boleh nih diedit dulu. Kemudian nanti setelah diedit di view lagi atau di review kembali. Setelah sudah oke, baru teman-teman save. Seperti itu. Kemudian ada master view. Di sini ada slide master, fitur pada Microsoft PowerPoint yang berfungsi untuk mengatur semua yang terdapat pada slide Microsoft PowerPoint teman-teman. Jadi slide master ini memiliki segala informasi yang berkaitan dengan layout termasuk placeholder, tema, kemudian font, color, background hingga slide size yang sudah teman-teman gunakan. Seperti itu. Kemudian ada handout master untuk membuka tampilan handout yang akan dicetak. Jadi tampilan printnya teman-teman. Contoh nih di handout itu teman-teman nanti pilihannya satu halaman ada 2 slide di dalamnya 1 atau 3. Jadi namanya handout master. Kemudian ada Note Master, jadi kalau teman-teman menggunakan Notepad, berarti otomatis Note Master-nya aktif, seperti itu ya. Jadi ada Notepad yang sudah teman-teman buat sebelumnya itu tersimpan di Note Master. Jadi kalau mau diedit, boleh nih dibuka Note Master-nya, kemudian diedit satu-satu sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya lanjut teman-teman. Kemudian ada show. Di show itu ada menu ruler, guideline, ada guide, kemudian notes kembali ya, ada notes. Jadi fungsinya sama teman-teman ya, walaupun beda menu nih. Tadi saya ulang kembali ya. Di sini di notepad yang pertama teman-teman ada di presenter view. Oke.
Kemudian di sini di master view juga ada note master teman-teman. Kemudian saya balik lagi nih, di show juga ada notes. Jadi fungsinya sama ya teman-teman, walaupun tempatnya beda-beda. Jadi ruler itu atau penggaris teman-teman. Jadi penggaris itu fungsinya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau memasukkan slide presentasi berupa paragraf, kan biasa kok paragraf agak menjorok masuk ke dalam nih. Seperti itu ya ciri khasnya paragraf. Biasanya sih kalau mau simple teman-teman tinggal di tab 1 kali. Nah, bisa juga menggunakan ruler. Nanti di ruler teman-teman ada yang bisa digeser namanya first line indent seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan saja. Teman-teman lebih mudah menurut teman-teman menggunakan ruler atau tab seperti itu. Kemudian ada grid line. Jadi di sini teman-teman dibantu untuk memposisikan gambar untuk menjadi seimbang. Jadi kalau teman-teman aktifkan nanti di slide presentasinya teman-teman ada beberapa garis vertikal dan horizontal. Seperti itu ya. Jadi ada kotak-kotak di dalamnya. Untuk membantu teman-teman memasukkan objek-objek berupa gambar supaya posisinya sejajar atau lurus seperti itu. Kemudian juga ada guide. Nah, di sini teman-teman fungsinya sama seperti grid line, cuma tampilannya berbeda teman-teman. Kalau grid line itu garis vertikal dan horizontalnya banyak, sedangkan guide itu cuma satu vertikal, satu horizontal. Jadi posisinya benar-benar center. Kalau teman-teman masih ingat kemarin ya desain minimalis yang saya tampilkan, logonya betul-betul di tengah. Nah, bisa nih teman-teman aplikasikan dengan cara menggunakan guide. Tapi teman-teman kalau menggunakan versi 2019 tanpa menggunakan grid lines dan guide, teman-teman bisa memposisikan objek itu benar-benar di tengah. Karena dia ada posisinya teman-teman muncul. Nanti saya demonstrasikan biar dilihat teman-teman ya. Tapi untuk yang lain teman-teman ya di versi yang 2010 saya pernah mencoba tapi tidak muncul nih garis bantunya. Jadi kita bisa menggunakan grid line dan guide. Terakhir ada note sama ya teman-teman untuk menulis catatan untuk masing-masing slide-nya teman-teman. Kemudian ada zoom. Jadi untuk mengatur perbesaran atau pengecilan slide, contoh nih, awalnya slide-nya teman-teman 80%, boleh nih dijadikan menjadi 200. Tapi kalau sudah 200 kan kegedean nih, kalau mau dinormalkan kembali, teman-teman tinggal klik fit to window, otomatis kembali ke ukuran normal. Tanpa harus dipilih lagi ya berapa persen seperti itu. Kemudian ada menu color atau grayscale. Jadi kalau color berarti slide-nya teman-teman full color nih ya, warna-warni. Jadi warnanya aktif. Kalau grayscale itu abu-abu, putih, abu-abu, dan hitam. Ini biasanya kalau mau dicetak untuk mengirit tinta nih, boleh dijadikan abu-abu. Kemudian sama ya dengan black and white. Tapi kalau abu-abu dia warnanya lebih terang ya teman-teman, karena dia ada abu-abunya. Kalau black and white otomatis cuma hitam putih saja seperti itu. Biasanya tampilannya lebih gelap daripada grayscale. Kemudian ada window. Nah, di sini ada new window. Di sini teman-teman bisa gunakan new window kalau mau membuka file yang sama 2 kali. Seperti itu. Jadi boleh diaktifkan new window-nya, nanti untuk jendela berikutnya adalah file yang sama teman-teman bisa. Seperti itu. Kemudian ada arrange all, mengatur tampilan 2 atau lebih presentasi secara beririsan, gandengan. Seperti itu. Kalau cascade dia bertumpuk teman-teman ya. Jadi tampilan cascade itu seperti teman-teman membuka lebih dari 3 file PowerPoint di posisi bawah ya, atau di taskbar-nya teman-teman di bawah itu kan bertumpuk. Nah, seperti itu. Nanti kalau mau diaktifkan tinggal arahkan saja mouse-nya, nanti tinggal dilihat file yang mana mau dibuka, tinggal diklik seperti itu. Kemudian ada move speed untuk mengatur lebar, tinggi window atau layar dengan menggeser pembatas window. Kemudian terakhir ada switch window untuk menampilkan salah satu layar yang dipilih dari beberapa layar file yang terbuka. Tapi ini jarang kita gunakan ya teman-teman. Pasti teman-teman lebih menggunakan satu file saja untuk dikerjakan, fokus ke satu file tanpa membuka file-file yang lainnya. Terakhir ada makros untuk melihat daftar makro, membuat dan menghapusnya. Jadi teman-teman boleh ya yang sudah saya sebutkan tadi yang menurut teman-teman asing boleh dicoba satu-satu kalau memang sedang menggunakan laptop atau komputer. Dites satu-satu ya. Terakhir teman-teman, di tool yang terakhir teman-teman ada tell me. Kalau di Office 2019 tell me what you want to do. Jadi fungsinya seperti search ya teman-teman, search atau pencarian di internet. Tapi lebih untuk mencari tool-tool yang teman-teman gunakan di dalam PowerPoint. Contoh, teman-teman nggak tahu nih text box ada di menu apa. Boleh nih diklik atau diketik ya text box, otomatis nanti text box-nya langsung aktif. Atau teman-teman mau menggunakan word art tapi lupa nih word art ada di menu mana. Nah,
Nah, boleh langsung diketik ya, word art, otomatis nanti word art-nya langsung aktif. Jadi fungsinya untuk pencarian tools yang ingin teman-teman gunakan di aplikasi PowerPoint. Oke, itu tadi teman-teman ya, tools yang ada di dalam Microsoft PowerPoint yang bisa teman-teman gunakan untuk memudahkan teman-teman membuat slide presentasi. Saya punya beberapa tambahan teman-teman. Di sini ada shortcut atau pintasan yang bisa teman-teman gunakan ya untuk membantu teman-teman dalam pembuatan file presentasi. Mungkin ada beberapa yang sudah teman-teman kuasai ya, contoh seperti CTRL-N untuk membuat file baru ya kan. Kemudian ada CTRL-B, kemudian ada CTRL-X, kemudian ada CTRL-C, kemudian V. X, C, V itu harus barengan teman-teman ya, CTRL-X, kemudian CTRL-V. Jadi copy paste, nah seperti yang saya jelaskan tadi ya, dia harus kapelan teman-teman, tidak bisa satu aja. Kemudian yang saya kasih warna biru teman-teman ya, CTRL-Z atau undo. Biasanya teman-teman seperti itu ya, kalau salah nih, aduh salah, jadi daripada dihapus di CTRL-Z aja atau batal, seperti itu. Kemudian tadi ada F5 untuk peragaan slide atau slideshow. Kemudian ada CTRL-P, S, dan Q. Q itu teman-teman, key ya, Q. Itu digunakan untuk menutup aplikasi PowerPoint sama seperti dengan close. Seperti itu. Jadi sudah ada tambahan ilmu baru ya teman-teman. Biasanya kan teman-teman menggunakan yang X di pojok kanan atas monitor. Nah, teman-teman bisa menggunakan file close atau mungkin menggunakan fungsi keyboard yaitu CTRL-Q. Kemudian ada lagi teman-teman di sini. Nah, ada beberapa ya. Di sini teman-teman ESC untuk membatalkan contoh. Biasanya teman-teman presentasi nih sudah tampil slideshow-nya, ternyata batal, boleh dipencet saja ESC atau escape jadi batal atau keluar dari mode slideshow seperti itu. Kemudian di sini teman-teman ada yang menggunakan 3 tombol ya. CTRL, ALT plus O. Seperti itu. Kemudian ada CTRL Shift D. Jadi nanti boleh nih ya sambil diaplikasikan untuk format shortcutnya teman-teman dicoba satu-satu. Tapi biasanya seperti ini ya teman-teman. Beda merek laptop biasanya tampilannya juga beda. Ada yang bisa contoh nih teman-teman ya. Kadang seperti kita mau screenshot. Nah, ada yang bisa langsung print screen seperti itu ya, tombol print screen. Ada juga bisa digunakan dengan bantuan tombol Fn. Nah, seperti jadi boleh dicoba ya, diaplikasikan. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan, boleh nih ya diketik di kolom komentar. Nanti saya bacakan, kemudian saya bantu untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman. Oke, jadi sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya izin stop sharing dulu teman-teman slideshow saya. Saya coba buka file presentasi saya dan saya coba mendemonstrasikan atau mempraktekkan ya dari beberapa tools yang kita sering gunakan dalam pembuatan slide presentasi. Nanti dalam proses saya demonstrasi, kalaupun ada yang ingin teman-teman tanyakan, tidak apa-apa ya, silakan nih diaktifkan raise hand-nya, kemudian langsung diaktifkan mikrofonnya, atau mungkin kalau masih malu nih buat ngomong langsung, silakan diketik di kolom komentar. Berarti dari tools yang awal ya teman-teman. Kalau home teman-teman itu boleh dicoba ya teman-teman. Home itu teman-teman aktif di saat teman-teman mengaktifkan PowerPoint. Nanti tampilannya muncul seperti ini teman-teman. Yang saya tunjuk. Jadi seperti ini tampilannya file. Di sini ya teman-teman ada home. Sini ada new open. Oke, saya balik lagi. Sini ada new recent open tab. Oke. New recent open, kemudian ada tab. Tapi di sini tampilannya tidak sama ya teman-teman, karena saya bukan membuka file baru, tapi saya sudah buka PowerPoint yang sudah aktif. Jadi kalau teman-teman tampilannya mau sama, seperti yang saya tampilkan di sini, boleh nih coba ditampilkan ya, dibuka Microsoft PowerPoint-nya. Oke, jadi di sini teman-teman kalau new berarti teman-teman mau membuat presentasi baru. Oke, di sini blank presentasi berarti nanti background-nya putih. Oke, terus teman-teman kalau mau dipilih langsung background-nya boleh, di bawah sini banyak pilihannya ya teman-teman. Di temanya banyak pilihannya. Tapi
sepertinya untuk yang versi 2010 tidak ada teman-teman ya. Pilihannya cuma desain. Jadi ini saya gunakan teman-teman adalah PowerPoint 2019. Jadi bisa teman-teman gunakan, tinggal dipilih saja. Tapi kalau teman-teman pilihnya dari atau tema, di-download dulu. Seperti itu, baru bisa digunakan. Tapi untuk penggunaan selanjutnya tidak perlu di-download lagi, cukup 1 kali download saja. Tapi dengan tema yang sama. Kemudian di sini teman-teman ada open. Nah, di sini banyak teman-teman ya. Di sini ada beberapa file PowerPoint yang sudah saya buka sebelumnya. Jadi masih ada bekasnya ya. Kalau sama sekali teman-teman tidak punya file PowerPoint, berarti di sini kosong. Tidak ada. Nah, kemudian di sini juga tadi ada ya teman-teman. Oke, saya balik dulu nih. Ada recent. Nah, sama ya teman-teman. Kalau teman-teman belum ada membuka file presentasi lain atau memang belum ada file presentasi sama sekali, di sini kosong. Recentnya kosong, seperti itu. Oke, sudah tadi ada saya sebutkan new, recent, open, dan time, walaupun tidak berurutan, teman-teman. Oke, saya lanjut lagi. Setelah home, kita ke file. Ada save untuk menyimpan. Nah, save as, teman-teman, contoh nih. Bab 2, mengenal perangkat lunak presentasi. Itu nama file saya, teman-teman. Kemudian tadi sudah saya edit nih. Saya anggap sudah saya edit. Berarti saya simpan. Save as. Kemudian saya pilih sesi 2, foldernya. Kemudian sini saya tambahkan revisi. Karena sudah saya edit. Nah, kemudian saya save. Otomatis yang tadi ya, file awal saya yang bab 2 tetap tersimpan, kemudian sama yang file revisian saya juga tersimpan, seperti itu. Jadi dua-duanya ikut tersimpan. Tanpa menghapus file aslinya, seperti itu. Kemudian di sini ada print untuk mencetak dokumennya teman-teman. Jadi tinggal diatur ya, printernya yang aktif, mau berapa rangkap, kemudian diatur nih, mau 1 slide isinya 2 atau 3, seperti itu. Ada pilihannya ya teman-teman, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan saja. Kemudian kalau di-share, nah tinggal teman-teman pilih nih, share email. Nah tinggal dipilih, teman-teman mau di-share dalam bentuk PDF kah? Seperti itu ya. Nah, pilihannya seperti itu teman-teman. Karena memang biasanya teman-teman kalau kita share melalui email, dia tidak dalam bentuk asli, kecuali teman-teman langsung buka email, kemudian nanti pilih mengirim filenya PowerPoint. Tapi kalau langsung share, biasanya teman-teman disuruh pilih dulu nih, mau PDF atau yang lain. Di sini ada pilihannya, seperti itu. Kemudian export. Nah, teman-teman ada pilihannya ya, mau dijadikan PDF, video, mau dimasukkan ke dalam CD, mau dijadikan handout, atau mungkin dalam bentuk file lain. Sini banyak pilihannya. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Untuk close saya tidak klik teman-teman, karena otomatis saya keluar dari aplikasi PowerPoint yang sudah saya buka. Seperti itu. Oke, close tadi teman-teman juga seperti ini ya, yang saya tunjuk nih. Ini yang sepertinya sering digunakan nih. Pojok kanan atas X. Nah, tadi juga sudah sempat belajar ya, sudah saya sempat sebutkan untuk format shortcut atau kombinasi keyboardnya adalah CTRL Q. Seperti itu. Oke, save sampai close sudah saya tampilkan teman-teman ya, sudah saya praktekkan. Kemudian ada home. Di home, ini tadi ya teman-teman saya tunjukkan ada clipboardnya. Tadi kira-kira teman-teman di menu home ya, di clipboard kira-kira ada objek yang saya tidak sebutkan teman-teman, atau ada icon yang saya tidak sebutkan? Kan ini sebentar, saya harus dulu. Nah, baru aktif nih. Ini kan paste, ada ya teman-teman paste. Kemudian ini cut. Nah, kemudian ada ini copy. Nah, tadi yang saya tidak sebutkan adalah yang gambar kuas teman-teman. Namanya format painter. Fungsinya untuk mengcopy format dari file yang teman-teman inginkan. Contoh seperti ini. Ini saya jadikan merah ya teman-teman. Kata home-nya saya jadikan merah. Kemudian saya ganti nih jenis hurufnya. Saya ganti. Nah, oke, seperti ini. Kemudian yang ini kata paste tempel juga saya mau jadikan sama persis dengan home, merah, kemudian jenis hurufnya jadi Mr. E. Seperti itu. Jadi boleh nih, caranya sama teman-teman, di blok saja, kemudian teman-teman klik gambar kuasnya. Kemudian teman-teman sapukan kuasnya. Otomatis seperti itu ya. Tanpa teman-teman harus rubah lagi merah, kemudian cari lagi nih jenis hurufnya. Seperti itu. Kalau memang baru diedit, enak ya teman-teman masih ingat nih, tadi nama hurufnya apa, jenis hurufnya. Tapi kalau sudah lama kan agak susah nih nyarinya, jadi boleh ya tinggal di
format Painter saja. Ingat, format Painter ya teman-teman, bukan pointer tapi Painter. Seperti itu. Oke, itu untuk clipboard. Dan teman-teman, fungsi shortcut tadi, kalaupun teman-teman arahkan ke icon atau menunya, di sini muncul teman-teman. Paste itu bisa terlihat ya teman-teman, CTRL V. Kalau cut, CTRL X. Jadi teman-teman kalau mau tahu shortcutnya tinggal diarahkan saja kursornya teman-teman, nanti muncul. Nah, format Painter tidak ada teman-teman ya. Jadi memang harus diklik tanpa harus menggunakan shortcut. Kemudian ada di sini teman-teman di slide. Ada new slide, ada layout, ada reset, ada section. Jadi teman-teman new slide berarti untuk membuat slide baru. Kalau layout teman-teman ini untuk tata letak yang bisa teman-teman gunakan sebagai slide presentasi teman-teman. Jadi ini untuk menambah slide baru. Kalau yang ini untuk mengatur tata letak dari objek yang teman-teman mau masukkan ke dalam slide presentasi. Nah, kalau reset teman-teman berarti reset kembali ke format awal seperti itu ya. Kalau sudah diedit. Kemudian section teman-teman seperti yang saya tunjuk ini ya teman-teman bisa dikasih judul nih tiap slide-nya. Biasanya teman-teman ya kalau jumlah slide-nya banyak boleh nih dikasih section, contoh yang mana masuk pendahuluan, yang mana masuk materi, yang mana masuk sesi tanya jawab, dan mana kesimpulan, yang mana penutup. Dengan menggunakan section, jadi bisa ditandain seperti itu. Kemudian di sini teman-teman ada menu font. Oke, ada banyak ya teman-teman, mungkin yang teman-teman gunakan, yang sering teman-teman gunakan adalah jenis huruf. Ya, jenis huruf, kemudian ukuran huruf, kemudian formatnya tebal, garis miring, ada garis bawahnya, atau mungkin teman-teman mau tambahkan efek bayangan. Kalau di sini ditambahkan efek garis teman-teman, jadi seperti tercoret tulisannya, jadi seperti ini, coba saya aktifkan. Nah, home-nya seperti tercoret ya teman-teman, ada garisnya di tengah, seperti itu. Atau teman-teman juga bisa menggunakan ini karakter spasi, jadi antar hurufnya agak renggang atau lebih rapat, bisa. Jadi seperti ini saya pilih dulu, nah saya pilih very loose, nah otomatis turun nih E-nya karena ada jarak spasinya teman-teman. Jadi kalau manual seperti ini, ketik H, spasi O, spasi, seperti itu ya manual nih. Tapi teman-teman kalau di PowerPoint bisa nih tanpa harus menggunakan spasi, teman-teman langsung saja menggunakan karakter spasi. Kalau mau very text, berarti rapat nih, tidak ada jarak spasinya, seperti itu. Jadi tinggal teman-teman aplikasikan saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman saat membuat slide presentasi. Kemudian ada change case teman-teman, contoh, teman-teman awalnya ngetiknya huruf besar semua, ternyata kok enggak bagus ya kalau huruf besar semua. Bagusnya ini huruf H-nya aja yang kapital, boleh. Klik, pilihnya capital each word. Tanpa harus dihapus dan diketik ulang. Lebih gampang ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman mau dikecilkan atau dibesarkan ukuran tulisannya tapi nggak tahu nih mau seberapa besar atau seberapa kecil, boleh nih kalau dibesarkan teman-teman pilih increase font size. Seperti ini ya, ukurannya bertambah teman-teman. Kemudian kalau mau dikecilkan tanpa tahu sekecil apa ukurannya berarti kebalikannya, decrease font size. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman, seperti itu. Kemudian ini efek stabilo teman-teman. Jadi tidak perlu menggunakan draw ya. Kalau teman-teman yang 2010 Office-nya boleh nih menggunakan yang ini saja. Tanpa harus kebingungan untuk mencari format draw. Jadi boleh nih saya kuningin dulu. Nah, seperti itu. Jadi efek stabilo. Oke, kemudian di sini warna tulisan. Tadi sudah saya aplikasikan. Kemudian ini teman-teman kalau sudah diedit tulisannya boleh nih ya. Kalau mau dikembalikan ke awal. Di clear all formatting untuk tulisannya seperti itu. Lanjut teman-teman, ada menu paragraf. Di sini ada bullet and numbering. Ini bullet berupa simbol, kemudian ini numbering angka dan huruf. Jadi di sini membuat urutan daftar ya, menggunakan bullet and numbering. Kemudian di sini ada perataan teks teman-teman, ada rata kiri, rata tengah, kanan, kemudian titik rata kiri kanan. Jadi teman-teman perlu teman-teman pahami. Untuk pembuatan slide presentasi teman-teman itu tidak wajib untuk rata kiri kanan. Ya, jadi teman-teman boleh menggunakan rata tengah, rata kanan. Jadi bebas ya. Untuk tampilannya kan itu dari visual masing-masing. Beda kalau teman-teman membuat surat. Nah, membuat surat kan harus rapi banget ya, kiri kanannya harus lurus. Berarti kan harus pakai format rata kiri kanan. Tapi kalau untuk di PowerPoint teman-teman tinggal teman-teman posisikan peletakan objeknya saja sesuai dengan keinginan teman-teman. Karena selera masing-masing beda ya teman-teman. Mungkin menurut Kak Fahrul Rozi tampilan slide saya ini sudah rapi.
Tapi mungkin menurut Kak Rizky Anafi kok kayaknya terlalu banyak objeknya mbaknya ya. Terlalu banyak nih isinya. Jadi kan selera masing-masing seperti itu. Jadi tidak ada keharusan teman-teman harus mengetiknya semua lurus di kiri atau lurus di kanan. Jadi tinggal teman-teman aplikasikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan untuk visual itu bebas ya teman-teman seperti itu karena kita beda selera pasti seperti itu. Kecuali teman-teman di awal sudah ditetapkan begini. Untuk pengetikan objeknya wajib semua posisi di kiri. Nah, berarti lurusnya di kiri ya, karena sudah ada ketentuan memang harus diletakkan di kiri. Tapi untuk PowerPoint teman-teman, untuk peletakan objek, kemudian tata letak kalimatnya teman-teman itu bebas. Seperti itu, tinggal dari susunannya teman-teman saja. Saya lanjut di paragraf teman-teman juga ada pilihannya kolom. Contoh nih teman-teman ya, ini saya blok nih kata paste sampai dengan sumber lain. Kemudian saya pilih kolomnya 2. Nah, terbagi 2. Tanpa harus teman-teman membuat tabel ya. Bisa dibagi 2 seperti itu. Saya besarkan sedikit biar terlihat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi dia terbagi 2. Tanpa harus teman-teman gunakan tabel tambahan seperti itu. Kalau mau dinormalkan berarti sama nih pilihannya. Pilihnya one color. 1 kolom. Seperti itu. Kemudian di sini ada jarak spasi teman-teman. Ada 1,0 sampai dengan 3,0. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan ketikannya teman-teman nanti. Karena semakin teman-teman pilih yang besar ya, jaraknya juga semakin besar seperti itu. Kemudian ada text direction, saya coba di home sini teman-teman ya, text direction. Oke, saya coba nih. Nah, terbalik tulisannya ya. Tulisan home-nya terbalik. Oke, seperti itu. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan saja butuhnya yang seperti apa. Kalau alih teks teman-teman di sini tidak terlalu terlihat ya teman-teman. Nanti biasanya di sini teman-teman gunakan untuk judul. Judulnya mau posisinya di atas, tengah atau di bawah. Tapi di kotaknya sini teman-teman seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini saya enter. Ini kan posisi home saya teman-teman posisinya di atas nih. Nah top. Kalau saya jadikan middle. Nah di sini dia tidak bisa di tengah. Kenapa? Karena di sini ada enternya. Jadi untuk ini tidak terlihat ya teman-teman, tapi coba saya aplikasikan biar kita lihat bedanya untuk penggunaan alih teks. Oke, di sini saya coba pilih seperti ini ya teman-teman. Basic layout. Kalau saya lebarkan kan seperti ini teman-teman, posisinya ini di tengah nih. Tapi kalau saya pilih top, nah posisinya di atas, di sini agak kosong. Kalau saya pilih lagi di bawah, seperti itu. Ini maksud dari alih teks teman-teman. Biasanya digunakan untuk judul, seperti itu ya. Oke, kemudian saya balik lagi ini ke awal tengah. Kemudian di convert to smart art bisa teman-teman dijadikan model smart art atau list. Nah, jadi ini ada warnanya. Seperti itu. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saat membuat slide presentasi. Itu tadi sampai dengan paragraf ya teman-teman. Dan untuk di sini teman-teman bukan masuk di home ya. Ini sudah masuk insert sebenarnya. Tapi ada satu di sini teman-teman yang bisa teman-teman gunakan ya. Ada arrange. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan find, replace, dan lainnya. Tapi yang sering kita gunakan biasanya ini teman-teman. Ya, saya coba nih, saya klik gambarnya, kemudian saya pilih arrange. Saya pilih alignment-nya, saya pilih top. Nah, otomatis geser ke atas. Walaupun teman-teman bisa geser otomatis nih, tinggal digeser saja objeknya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mau menggunakan arrange boleh, mau digeser manual juga tidak apa-apa. Jadi bebas. Tidak ada peraturan khusus teman-teman. Kemudian di sini juga teman-teman ada find. Contoh teman-teman menggunakan find ini untuk mencari kata ya. Mungkin teman-teman ada yang merasa tadi kok kayaknya saya salah ketik ya, harusnya huruf besar semua. Contoh teman-teman mencari salah satu kata, tinggal di find saja teman-teman. Diketik nih kata apa, nanti otomatis muncul di slide yang ada kata tersebut. Seperti itu. Pencarian kata. Kemudian kalau replace, contoh nih teman-teman. Saya mau ganti ya, andanya jadi huruf kecil semua. Berarti saya replace. Oke, sorry. Oke, seperti ini. Saya pilih. Andanya A-nya huruf kapital nih, saya ganti. Jadi huruf kecil. Oke, replace all. Ada 27 nih teman-teman yang hurufnya besar.
Jadi tanpa mencari satu-satu ya teman-teman. Saya oke. Yes. Jadi huruf kecil ya teman-teman. A-nya. Tanpa harus teman-teman scroll satu-satu. Kalau slide-nya cuma 5 nggak apa-apa. Punya saya ada 39 slide teman-teman. Kan sakit mata ya nyari satu-satu seperti itu. Jadi boleh ya menggunakan format replace kalau memang teman-teman mau diganti secara keseluruhan. Seperti itu. Saya lanjut lagi, kita ke menu insert. Dan untuk tools yang saya demonstrasikan, teman-teman tidak semuanya ya. Itu yang saya sebutkan, yang saya demonstrasikan hanya yang kita sering gunakan dalam membuat slide presentasi. Seperti itu. Jadi insert tabel, berarti insert tabel. Tinggal teman-teman tentukan nih, boleh langsung di blok nih, berapa kolom, berapa baris. Biar gampang, saya buka slide baru saja seperti ini. Insert tabel. Contoh nih, saya mau bikin 5 kolom, 4 baris. Nah, jadi teman-teman, kenapa warnanya biru? Karena saya sudah pilih di awal teman-teman background presentasi saya adalah biru. Jadi otomatis dia ikut. Seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa membuatnya seperti ini teman-teman. Insert tabel, kemudian teman-teman insert tabel lagi, kemudian diketik berapa kolom, berapa baris. Seperti itu. Jadi bebas ya untuk penggunaan insert tabelnya teman-teman. Kemudian ada foto, insert picture. Nah dipilih nih this device dari filenya teman-teman. Jadi boleh nih cari di downloadan atau mungkin teman-teman sudah siapkan foldernya, tinggal dipilih. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam slide presentasinya teman-teman. Kemudian screenshot. Nah ini ada beberapa gambar screenshot yang saya punya teman-teman. Kalaupun teman-teman belum ada pilihan gambarnya, boleh pilihnya screen clipping. Nanti boleh dipilih gambar yang mau di screenshot. Contohnya, saya mau ngambil screenshot dari kelas webinar saya hari ini. Oke. Oke, saya coba dulu screenshot. Oke, muncul ya teman-teman. Langsung dimasukkan ke dalam slide presentasinya teman-teman tanpa disimpan di folder atau di file lain seperti itu. Itu untuk screenshot. Kemudian insert di sini teman-teman ada shape atau bentuk. Kemudian ada ikonnya sudah terklik teman-teman. Dan biasanya cukup lama ya teman-teman karena dia harus loading dulu connect di internet. Nah, banyak pilihannya, tinggal teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk icon. Kemudian kalau untuk 3D model sama teman-teman ya. Harus tersambung dengan jaringan internet, kemudian bisa teman-teman pilih gambar sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang ada gambar orang berlari seperti ini, teman-teman, itu termasuk gambar GIF atau gambar bergerak. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian di sini ada smart art. Nah, tinggal teman-teman pilih ya, mau bikin struktur organisasi atau proses pembuatan sesuatu. Nah, tinggal pilih. Lanjut lagi teman-teman ada chart. Nah ini kalau teman-teman mau bikin grafik. Kalau teman-teman bikin grafik otomatis nih teman-teman nanti setelah pilih model grafiknya teman-teman diminta untuk mengisi data Excelnya dulu. Seperti itu. Jadi disiapkan dulu datanya. Nanti baru dipilih model grafiknya nanti tinggal diisi datanya. Seperti itu. Kemudian link. Nah, link ya teman-teman di sini tidak aktif. Kenapa? Karena tidak saya aktifkan objeknya. Nah, aktif teman-teman link. Hyperlink saya klik. Di sini mau di-linkkan atau dihubungkan ke file yang berbeda, ke slide yang berbeda, atau mungkin file baru, atau mungkin di-linkkan di email. Tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian ada komen. Judul. Ini tidak terlihat ya teman-teman. Kalaupun saya close tidak apa-apa. Kalau saya klik gambar komennya muncul. Kalau mau dihapus tinggal teman-teman X saja. Otomatis komennya terhapus. Kemudian ada text box untuk menyisipkan teman-teman. Di sini saya klik. Nanti muncul di teman-teman terlihat ya ada garis lurus nih. Saya klik di sini. Saya ketik lagi judul. Terlihat ya teman-teman seperti ini. Jadi untuk menyisipkan tulisan. Kemudian tadi ada insert header footer. Teman-teman mau dimasukkan tanggal dan waktu, kemudian ada halamannya di slide-nya bebas. Jadi tidak wajib ya teman-teman, kalau mau ditampilkan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian ada word art. Nah, contoh seperti ini teman-teman, saya pilih warna hitam di sini. Jadi biasanya teman-teman gunakan word art untuk judul. Boleh. Nanti boleh diedit di teks efeknya, teman-teman bisa rubah bentuknya. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhannya teman-teman.
Seperti itu. Oke. Kemudian insert sampai WhatsApp. Kemudian ini ada equation teman-teman ya, rumus tinggal dipilih saja. Tinggal teman-teman besarkan, sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya ditarik tidak bisa, berarti ukuran tulisannya yang teman-teman besarkan. Ini untuk rumus. Nah, kalau untuk simbol, teman-teman boleh nih ya, saya tambahkan simbol telepon di depan kata insert. Berarti saya ke insert simbol. Nah, saya pilih gambar telepon teman-teman. Insert close. Otomatis ada gambar teleponnya nih nambah. Seperti itu. Jadi pilihannya bebas ya, teman-teman tinggal sesuaikan dengan kebutuhan objek yang teman-teman mau masukkan ke dalam slide presentasi. Kemudian ini kalau teman-teman mau masukkan video, kemudian ini audio. Jadi tinggal dipilih ya teman-teman. Biasanya kalau teman-teman sudah download, di sini ada kata device. Kalau online, boleh nanti online. Tapi biasanya teman-teman kalau pilihnya online, agak susah presentasi. Pas teman-teman presentasi tidak ada jaringan internet, jadi tidak bisa tampil videonya. Jadi untuk memudahkan teman-teman, pilih yang sudah teman-teman download, lebih mudah. Seperti itu. Jadi ada atau tidaknya jaringan internet, teman-teman bisa tetap tampilkan video tersebut. Audio juga sama ya teman-teman. Hasil rekaman menggunakan mikrofon atau teman-teman sudah download nih suaranya seperti itu. Dan sama nih screen recording. Jadi kurang lebih sama tampilannya seperti screenshot, tapi dia rekaman teman-teman seperti itu. Rekaman suara. Oke, itu tadi menu insert. Saya lanjut lagi teman-teman, draw. Oke, di sini ada pilihannya teman-teman yang boleh di-add nih, mau tambah pensil, pen atau highlighter. Tinggal disesuaikan saja. Tapi kalau teman-teman di di PowerPoint-nya tidak ada, ya, di Microsoft PowerPoint-nya tidak ada highlighter, tadi boleh menggunakan ini ya, teman-teman. Nah, tapi pilihan warnanya sedikit teman-teman, dari kuning sampai dengan hitam. Kemudian ada di sini ada recent color-nya. Di sini aktif teman-teman recent color-nya kalau teman-teman sudah mengaktifkan shape. Warna shape dia ditambahkan di sini recent. Jadi warna-warna yang pernah teman-teman gunakan sebelumnya. Seperti itu. Oke, kemudian desain. Di sini teman-teman banyak pilihannya ya, tinggal disesuaikan saja. Seperti ini. Ini adalah background yang bisa teman-teman pilih sebagai background dari slide presentasi teman-teman. Kalaupun teman-teman mau menggunakan putih polos, tidak apa-apa. Jadi biasanya teman-teman kalau presentasinya teman-teman menggunakan banyak objek, biasanya kita lebih bagus lagi kalau memang menggunakan office theme. Seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak objek di dalam slide presentasi teman-teman. Kemudian tadi di sini ada varian, bisa teman-teman klik, ada color, bisa dipilih ya teman-teman, disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian ada font, jenis hurufnya, bisa teman-teman ganti. Kemudian efek. Nah, teman-teman di sini pilih mau glossy, mau reblade, seperti itu. Kemudian di sini ada background style ya teman-teman. Format background. Nah, banyak pilihannya teman-teman di sini ada solid, gradient, kemudian ada picture or texture. Picture itu kalau teman-teman mau memasukkan background-nya itu dari foto. Nah, jadi boleh. Di sini picture, kemudian teman-teman pilihnya file. Picture or texture. Jadi insert. Nah, dicari file fotonya, kemudian dimasukkan sebagai background. Biasanya ada ya seperti itu teman-teman. Kalau memang background-nya mau berupa foto. Seperti itu. Jadi teman-teman tinggal diedit di format background-nya teman-teman. Banyak pilihannya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, tadi sini ya teman-teman varian. Kemudian background, style sama format background mirip teman-teman ya. Untuk mengganti background dari slide presentasi teman-teman. Ini untuk ukuran slide 4:3 dan white. Jadi saya coba aplikasikan yang 4:3. Teman-teman perhatikan slide saya yang di sebelah kiri ya. Karena di situ terlihat perbedaannya teman-teman. Awalnya ini masih persegi panjang. Kalau saya klik 4:3, otomatis langsung berubah. Jadi persegi. Nah, tapi teman-teman hasilnya objek yang ada di dalam slide presentasi saya ada yang keluar jalur nih teman-teman ya. Offside atau keluar dari slide presentasi saya. Karena awalnya format saya kan 16:9, saya ganti 4:3 seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau atur slide size-nya di awal sebelum teman-teman masukkan objek di dalam slide presentasi teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kalau memang mau diganti, diganti dari awal. Jangan sudah dimasukkan objeknya baru diganti karena teman-teman pasti ngedit lagi. Seperti itu.
Oke, saya lanjut. Format background sama ya teman-teman seperti tadi. Ada solid sampai dengan height background disembunyikan. Saya lanjut. Setelah varian di sini teman-teman ada custom. Nah, ini tadi ya. Slide, kemudian format background. Sudah saya tampilkan. Kemudian ada duplikat slide teman-teman. Contoh nih, di slide saya yang 20, background saya warna putih, tapi ada objek berupa shape warna biru dan ada objek tulisan atau teks. Jadi contoh saya mau samakan ini teman-teman ya, dari slide 20 dan slide 21 saya nanti sama. Berarti saya klik dulu nih slide 20, kemudian saya ke home, new slide, pilihannya duplikat selected slide. 20, 21, sama persis ya teman-teman, sama persis dengan slide sebelumnya. Itu fungsi dari duplikat. Tadi juga saya sempat menyebutkan CTRL-D, berarti saya klik lagi nih, yang 20, saya CTRL-D, sama persis, 20, 21. Nah, gimana kalau saya cuma mau samakan background-nya saja nih teman-teman ya, slide-nya saja, berarti saya klik dulu nih yang 20, kemudian saya enter. Otomatis putih teman-teman, karena yang di sini ya, di slide 20 background saya putih. Jadi saya hanya menyamakan background-nya saja ya, atau slide-nya, tanpa saya samakan objek di dalamnya, seperti itu. Itu perbedaan antara duplikat slide dengan menggunakan enter. Saya lanjut, ada transisi. Nah, di sini banyak pilihannya teman-teman. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Non itu artinya tidak ada, jadi yang bisa teman-teman pilih dari mode sampai dengan flight row. Dan pilihannya teman-teman ya, kalau beda versi berarti jumlah pilihannya juga berbeda. Seperti itu. Oke, di sini ada sound-nya teman-teman, yang saya tunjuk ada sound. Kemudian di sini ada durasinya. Kemudian di sini tadi ya, on mouse click, diklik baru muncul atau menggunakan pengaturan waktu. Jadi di sini bisa teman-teman pilih atau teman-teman boleh nih dicek ya, yang kemarin sudah sempat membuat slide presentasi boleh dicoba ya, diaplikasikan. Kemudian saya lanjut, ada animasi. Oke, saya klik. Tidak aktif ya teman-teman. Kenapa? Karena tadi sempat saya jelaskan ke teman-teman kalau animasi itu untuk objek presentasi teman-teman. Berarti isinya. Nah, aktif karena saya aktifkan objeknya. Banyak nih pilihannya. Kalau memang objeknya diaktifkan. Kalau saya cuma aktifkan slide-nya, abu-abu lagi. Karena kalau yang saya aktifkan slide-nya, yang aktif transisi. Seperti itu. Oke, sama ya teman-teman, bisa diatur lagi nih. Kalau animasi. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman, ada start-nya, ada durasinya, ada delay-nya. Jadi kurang lebih sama seperti transisi, bisa teman-teman edit. Oke, kemudian ada slideshow. Nah, ini from beginning berarti dari awal tampilnya. Contoh nih, teman-teman saya kan kliknya di slide 25 nih. Kalau saya from beginning otomatis nanti slide selesai awal dan slide 1 munculnya. Tapi kalau saya klik from current slide otomatis presentasi saya munculnya dari slide 25 karena sekarang saya berada di slide ke-25. Kalau custom slide berarti saya mau pilih nih dari 39 slide saya mau presentasikan hanya 3. Jadi seperti ini, 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi dari 39 yang saya mau presentasikan nanti di slideshow hanya 3 saja. 1, 2, 3. Seperti itu. Itu caranya teman-teman. Jadi kalau sudah teman-teman oke, nanti tinggal teman-teman pilih di sini show. Seperti itu ya. Nanti tampilnya slide 1, 2, dan 3 saja. Yang lainnya tidak ada. Oke, saya lanjut lagi slideshow. Kemudian ada review. Nah, teman-teman di sini terlihat ya tampilan teks saya teman-teman ada banyak garis merahnya. Bisa dihilangin teman-teman. Biasanya gini ya, kalau teman-teman contoh nih kata kembali, saya mau kasih garis bawah nih teman-teman. Tapi karena ada garis merahnya, kadang tidak terlihat nih. Sudah ada garisnya atau belum ya? Seperti ini, tidak terlihat. Nah, boleh nih dihilangin dulu garis merahnya. Caranya teman-teman tinggal diaktifkan atau di-block. Kemudian teman-teman pilih di sini menunya ada review. Nah, saya gunakan language, teman-teman. Language, kemudian set proofing language, kemudian saya cari yang kata Indonesia atau negara Indonesia. Kemudian saya klik Indonesianya, kemudian saya klik yang do not check spelling, kemudian oke. Hilang garis merahnya ya. Kelihatan ya teman-teman garisnya yang sudah saya kasih tadi. Tadi kalau ada garis merahnya, garis bawahnya tidak kelihatan nih karena ketutupan garis merahnya tadi. Seperti itu. Dan teman-teman,
selain teman-teman bisa menggunakan review, kemudian language, teman-teman di bawah ya, di bagian taskbar sini ada, ya di atasnya taskbar teman-teman ada pilihannya ya, yang saya tunjuk teman-teman Indonesia. Kalau saya klik, nah sama tampilannya teman-teman, munculnya language. Jadi boleh menggunakan review atau mungkin diklik nih di bagian bawah, di samping kanan jumlah slide-nya teman-teman. Ada kata Indonesia. Jadi fungsinya sama teman-teman ya, sama-sama language. Seperti itu. Kemudian teman-teman, oke maaf, di sini saya kecilkan lagi sedikit. Oke, jadi seperti ini ya, itu tadi untuk review dan language. Kalau translate teman-teman seperti ini ya, saya coba translatekan kata spelling. Saya blok kata spelling, kemudian saya translate. Oke, syaratnya harus online ya teman-teman, tersambung di jaringan internet. Jadi translatornya aktif. Kalau offline tidak bisa teman-teman. Jadi translatornya tidak aktif. Oke, ini saja sudah aktif teman-teman, tapi loadingnya agak lama teman. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman, dia sepertinya bahasa Malaysia, tapi mungkin ya, masih mungkin spelling. Nah, Indonesianya ejaan. Jadi kalau mau diganti boleh nih ejaannya teman-teman copy, seperti ini ya. Kemudian spellingnya teman-teman kasih spasi, kemudian paste. Karena kata, karena spelling itu kata asing ya, kata asing, jadi boleh nih ya, dijadikan huruf miring, karena ada arti bahasa Indonesianya teman-teman. Oke. Seperti ini ya, ini saya jadikan miring karena ada artinya. Kalau tidak ada berarti seperti tadi tidak apa-apa. Oke, ini saya kasih tutup kurung. Oke. Itu untuk format translate. Kemudian teman-teman itu yang sering kita gunakan untuk review ya teman-teman. Oke, saya lanjut lagi setelah review. Oke, ini sama ya teman-teman, komen, kemudian compare. Ini kalau ada file yang harus dibandingkan. Tapi saya anggap kan kalau teman-teman membuat presentasi kan hanya satu presentasi saja, tidak ada perbandingannya. Jadi ini kita skip saja. Kalau komen sama ya teman-teman, seperti insert komen sama. Jadi tidak perlu saya ulang penjelasannya. Oke, saya lanjut. Kemudian ada view. Ini ada view. Normal. Nah, ini aktif ya teman-teman. Tampilan normal saya nih. Sebelah kiri adalah jumlah slide saya teman-teman ya. Slide yang sudah saya buat. Kemudian yang muncul, slide utamanya adalah slide yang saya aktifkan. Berarti slide 30. Kalau saya klik slide 31, berarti yang aktif slide 31. Kemudian kalau saya pilih outline view, saya klik. Nah, otomatis tampilannya mirip teman-teman ya. Tapi di sini cuma nomor slide-nya aja teman-teman, tapi slide-nya tidak muncul. Tapi kalau saya mau buka, boleh nih, tinggal teman-teman klik saja, otomatis aktif, tapi tidak terlihat. Nah, itu untuk outline view. Oke, seperti ini. Kemudian saya balik lagi. Nah, saya normalkan lagi. Kemudian slide sorter. Oke, tampil semua slide saya teman-teman. Jadi kalau saya mau buka nih, contoh tadi saya buka slide 30. Kalau saya mau buka lagi nih slide 31, tinggal saya klik 2 kali. Nah, otomatis tampil. Tapi dia kembali dalam bentuk mode normal teman-teman. Seperti itu. Kemudian contoh nih, kalau teman-teman ya mau menggunakan format atau menu note tag. Tinggal diklik saja teman-teman seperti ini. Contohnya mungkin seperti ini ya. Ini kita anggap yang saya tampilkan teman-teman adalah gambar. Gambar dari materinya teman-teman. Contoh seperti ini. Ini gambar, kemudian teman-teman mau kasih penjelasan dari slide presentasinya teman-teman nih. Boleh diklik, nanti di bawah sini teman-teman ketik penjelasannya. Nanti pas teman-teman presentasi, yang audiensnya lihat hanya slide presentasinya teman-teman yang di atas. Tapi untuk note tag-nya cukup teman-teman yang melihat, audiensnya tidak melihat. Jadi ini sebagai contekan teman-teman kalau presentasi seperti itu. Jadi tanpa harus membawa kertas catatan. Jadi untuk memudahkan teman-teman. Jadi biasanya kan teman-teman kalau presentasi hanya ditampilkan berupa gambar nih atau poin-poin saja. Boleh nanti penjelasannya di bawah sini. Seperti kemarin ya teman-teman yang saya jelaskan untuk slide yang sederhana. Jadi teman-teman cukup tampilkan gambarnya saja, penjelasannya teman-teman boleh dicatat di note tag-nya. Nanti teman-teman bacakan saat presentasi seperti itu.
Oke, saya lanjut lagi. Tadi view sampai dengan notepad. Kemudian reading view. Kalau saya aktifkan, mudahan bisa terlihat di teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman. Tampilannya seperti slideshow. Dan untuk reading view saya, teman-teman, mohon maaf. Tadi sudah saya sebutkan di awal, saya tidak menambahkan efek transisi dan animasi. Jadi tampilannya seperti ini aja. Perpindahan slide saya, seperti itu. Oke, dan untuk durasinya teman-teman memang cukup lama ya, karena memang saya tidak atur untuk durasi slide presentasi saya. Jadi kalaupun mau dikeluarkan boleh nih, ESC atau escape, seperti itu. Jadi kalau menunggu sampai selesai teman-teman, karena durasinya cukup lama ya teman-teman, karena punya saya ada 39 slide. Jadi tadi sudah saya tampilkan saja untuk contoh dari tampilan reading view. Oke, kemudian ada master view. Sama ya teman-teman, ini kita bisa gunakan kalau teman-teman tadi sudah ditambahkan efek animasi dan transisi, tinggal dilihat di sini. Kemudian handout kalau teman-teman mau dicetak. Kemudian note masternya kalau tadi sudah buat notepad, jadi note masternya ada. Kalau tidak dibuat di awal, di sini juga tidak bisa muncul karena tidak ada pilihan dari note yang teman-teman buat sebelumnya. Oke, kemudian setelah view terakhir teman-teman ada tell me. Jadi kalau di versi 2019 teman-teman tell me what you want to do. Kalau saya klik contoh nih, saya mau bikin tambahan teks nih teman-teman, tapi saya tidak tahu text box itu ada di mana. Berarti saya ketik saja nih, text box. Saya search nih text box-nya, enter. Oke, di sini setelah saya ketik muncul nih teman-teman. Oh ternyata di insert. Kalau saya klik, otomatis sudah aktif ya teman-teman nih. Muncul nih text box-nya, tinggal saya ketik. Saya langsung diaktifkan tanpa saya harus ke insert kemudian text box. Oke. Tadi saya juga menyebutkan ada word art. Word art. Nah, ternyata word art ada di insert teman-teman. Tapi kalau saya klik otomatis langsung dikasih pilihannya nih. Tinggal saya pilih. Saya klik dulu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tanpa teman-teman harus ke insert lagi. Seperti itu. Biasanya sih teman-teman tahu mau bikin apa. Tapi nggak tahu nih toolsnya ada di menu yang mana. Nah, nanti boleh menggunakan tell me what you want to do. Tapi biasanya sih kalau untuk file sampai dengan ya menu file sampai dengan slideshow, insya Allah teman-teman sudah menguasai. Jadi contoh nih kalau teman-teman mau bikin tabel pasti otomatis ke insert dulu nih. Seperti itu ya. Kalau teman-teman mau ganti backgroundnya pasti teman-teman ke desain. Jadi tidak perlu sampai ke menu tell me what you want to do. Biasanya kalau lupa aja teman-teman. Contoh nih kayak word art tadi. Dia di menu apa ya? Nah, daripada teman-teman buka satu-satu, buka dulu home. Oh, tidak ada word art di sini. Oh, ternyata di insert ada word art. Seperti itu. Jadi biasanya kalau lupa dibuka satu-satu nih menunya. Seperti itu ya. Tapi insya Allah kalaupun teman-teman sering menggunakan, tidak lupa nih untuk menu dan tool-toolsnya itu posisinya ada di mana. Oke, itu tadi dia teman-teman ya. Tool-tool yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat slide presentasi. Saya cek dulu nih di kolom komentar, siapa tahu ada pertanyaan. Oke, karena tidak ada pertanyaan, berarti alhamdulillah. Berarti untuk tools dari PowerPoint bisa ya. Oke, terima kasih Kak Rizky. Insya Allah tidak susah teman-teman, karena teman-teman tidak diwajibkan untuk menggunakan semua toolsnya. Hanya teman-teman gunakan yang memang teman-teman butuhkan saja. Seperti itu ya. Karena sudah bisa dipahami oleh teman-teman, berarti seperti biasa nih. Karena tadi saya sudah cek di kolom komentar tidak ada pertanyaan, berarti boleh nih saya lanjut dengan demonstrasi untuk teman-teman ya. Hari ini sama seperti kemarin teman-teman, demonstrasinya tidak sulit ya. Tidak sulit karena di sini teman-teman hanya menyebutkan atau membuat daftar dari tool-tools yang teman-teman gunakan untuk membuat slide presentasi. Jadi kalau teman-teman memang belum pernah membuat slide presentasi, boleh nih dipilih tool-tools yang umum saja. Tidak usah semua ya. Mungkin nanti dari home teman-teman pilih yang mana nih toolsnya, kemudian di-insert. Jadi di sini teman-teman sudah saya contohkan dua tools, ada Save dan Slideshow. Jadi boleh nih teman-teman nanti buat daftarnya ya, kalau bisa minimal 5 tools. Oke, minimal 5 tools, berarti 4 tidak boleh dong. Karena saya sudah minimalkan 5 tools yang teman-teman sebutkan beserta fungsinya. Jadi teman-teman boleh langsung diketik di slide presentasi tool-toolsnya. Atau mungkin gini, kalau yang nanti mau share screen, tinggal teman-teman seperti saya tadi ya, disebutkan saja insert, kemudian tabel untuk menambahkan objek berupa tabel, seperti itu. Itu kalau langsung di share screen.
Tapi kalau teman-teman mau dibacakan langsung juga boleh, dicatat dulu di kertas, dicatat untuk 5 toolsnya, kemudian nanti dibacakan. Dan untuk yang seperti biasa, yang malu untuk berbicara langsung, boleh diketik di kolom komentar, nanti saya bantu bacakan. Dan saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Dan selama teman-teman mengerjakan, mohon maaf, saya izin sholat maghrib sebentar. Jadi kalau ada pertanyaan boleh diketik di kolom komentar, nanti setelah saya sholat, saya bacakan teman-teman.